sehingga kita akan selamat dari segala fitnah dan huru-hara di akhir zaman ini. Ya, itu penting sekali. Penting sekali. Ya, penting sekali. Makanya guru-guru kita ini, mereka ini ya dari mulai sahabat itu yang diijazahkan oleh Nabi, lalu tabi'in setelah itu mencari para sahabat untuk mendapatkan zikir khusus. Yang bawahnya juga demikian, terus mencari ketersambungan zikir, terus ibadah juga demikian sampai kepada kita ya. Jangan sembarangan ngambil zikir. Ngambil zikir misalnya dari kitab apapun, meskipun itu kitab tafsir. Lalu kamu amalkan zikir tersebut. Terserah kamu amalkan. Meskipun itu dari kitab tafsir, ada satu amalan di situ faedah, kamu amalkan. Atau dari kitab mujarrabat, satu faedah di situ kamu amalkan. Ini berbahaya sekali. Kenapa? Kamu misalnya pusing terus ke obat, ke warung, beli obat pusing, dikasih obat pusing. Kebetulan yang jaga warungnya ini nggak paham masalah obat-obatan, akhirnya dikasih obat mencret. Nah, ketika kamu minum obat pusing, pusingnya tambah parah, tambah lagi penyakitnya, mencret. Nah, salah obat. Atau mungkin misalnya kamu dikasih obat pusing, nggak sembuh-sembuh penyakit pusingnya, ya karena resepnya nggak tahu si penjaga warung tersebut. Atau mungkin kamu kejang-kejang, koma, kenapa? Karena ternyata obatnya sudah kadaluarsa dan lain sebagainya. Itu kalau beli obat sembarangan, ya beli obat sembarangan, apalagi beli obat yang lewat misalnya, ya zaman dulu kan ada orang penjual obat lewat itu kan. Nah, ini berbahaya. Beda lagi kalau kamu sakit ke rumah sakit, ke dokter. Dokter periksa, didiagnosa sama dokter. Oh, oke, ini penyakitnya begini. Akhirnya dikasih racikan, ramuan. Nah, ramuan, ini ada 3 obat. Yang pertama obatnya ini, ya, ini kamu minum 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Dan yang ini antibiotik. Ya, kamu harus minum selama obat ini masih ada. Kalau sudah habis obat yang ini, ya 3 kali sehari ini habis, kamu jangan minum. Kalau kamu berhenti minum antibiotik ini, kamu ulangin dari awal lagi. Dan ini minum setiap malam sebelum tidur. Nah, maka dia ngamalkan terus sampai selesai semuanya, alhamdulillah sembuh dan tidak ada masalah. Tapi kalaupun kamu dapat zikir yang sudah tersambung, ada sanad zikir, misalnya baca wirid sakron, diijazahkan wirid sakron bacanya pagi dan malam, ya habis subuh dan habis isya. Tapi kamu baca setiap sholat, jadinya 5 kali. Ini wah biar tambah kuat bentengnya saya, maka saya baca wirid sakronnya setiap sholat. Ini ibaratnya sama kamu disuruh minum 3 kali sehari, tapi kamu malah minum 6 kali sehari. Kira-kira bagaimana? Apa tambah sembuh? Biar cepat sembuh saya. Sakitnya ini saya minum obat semuanya lah 1 botol misalnya. Nah, yang ada malah babak belur, mati kamu kan begitu. Demikian juga ketika zikir, wirid yang sudah diijazahkan itu sekian-sekian, jangan dirubah, jangan ditambah. Jangan dirubah, jangan ditambah. Dokter lebih paham. Resepnya itu sudah terjamin. Jangan macam-macam. Supaya benteng saya lebih kuat, saya baca wirid sakron 5 kali setiap sholat. Akhirnya gendeng kamu, setelah itu stres. Akhirnya gurunya yang disalahkan. Padahal kamu melanggar resep dari guru. Padahal kamu melanggar manhajnya guru. Jangan sampai melanggar. Ketika kamu ingin ada ikatan robitoh yang kuat, yang terus tersambung, jangan melanggar. Apapun itu manhaj dari guru-guru kamu yang soleh, jangan dilanggar. Ya meskipun sedikit, jangan. Guru lebih paham. Ya, guru lebih paham. Kadang-kadang begitu. Dia sudah punya wirid yang ampuh luar biasa, tapi dia masih mencari yang lainnya. Keluar ke sana dan sebagainya. Padahal guru yang awal ini lebih paham daripada guru yang terakhir. Masya Allah. Makanya ada seorang santri, dia luar biasa kepada gurunya, punya
hati yang bersih. Kemudian ada seorang bapak-bapak tua menghampirinya, pura-pura. Kemudian dia sedekah, dan dia orang tua ini yang peminta ini bicara kepada santri ini, aku ini Nabi Khidir. Kata santri itu, demi Allah, engkau mau Nabi Khidir ataupun siapapun, malaikat Jibril sekalipun, aku tidak akan berpindah dengan guruku. Akhirnya dia mendapat ilmu laduni dari Nabi Khidir berkat dia mengutamakan gurunya daripada Nabi Khidir. Insyaallah. Kalau seandainya Nabi Khidir sedang menguji santri itu, kalau seandainya engkau Nabi Khidir, saya boleh ikut kepadamu, saya boleh berguru kepadamu, tertolak dari ilmu ladunnya Nabi Khidir, dan dia juga tertolak dari ilmunya gurunya. Hati-hati. Masya Allah, ini penting. Kenapa? Karena ketika kamu sudah mendapatkan guru, mursyid, tarabiyah, futu yang benar-benar, maka dia lebih paham aib-aib kamu. Dosis-dosisnya apa? Karena dia tahu penyakit kamu begini. Misalnya dokter A ini, kamu sudah langganan sama dokter A. Setiap penyakit dokter A ini yang selalu mengobatin kamu. Begini, arahannya gini, resepnya begini. Sudah bertahun-tahun, tiba-tiba kamu pindah ke dokter yang lain. Kemudian dokter yang lain nggak tahu penyakit kamu sebenarnya, akar masalahnya. Akhirnya dikasih obat, akhirnya ngawur, malah tambah parah. Harusnya kamu tetap lazimi dokter yang awal, bukan dokter yang kedua. Begitu. Ini maksudnya, di dalam thariqah tidak boleh berpindah kecuali atas izin. Itu maksudnya seperti itu, menghindari, bukan fanatik. Bukan fanatik, tetapi menghindari hal yang tidak baik terjadi kepada dirimu, terutama dalam agamamu. Hati-hati. Ya. Berbahaya sekali. Apalagi sampai menyakiti hati gurunya. Na'udzubillah min dzalik. Wali pun tidak akan bisa merubah keadaannya sebelum dia minta maaf kepada gurunya yang soleh tersebut. Ya, gurunya yang soleh tersebut. Cuma yang terpenting adalah kita banyakin doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menemukan kita kepada pembimbing yang benar-benar. Pembimbing yang sungguh-sungguh, pembimbing yang soleh, yang tersambung kepada Nabi SAW, dan perbanyak sholawat. Ketika seorang berdoa dan memperbanyak sholawat, Allah akan menemukan dia kepada guru yang tepat, mursyid yang tepat. Kenapa? Karena di kitab Kifayatul Adqiyah sudah dikatakan jauh-jauh hari bahwasanya ya'dimul murabbuna fi akhir zaman. Di akhir zaman ini sulit mencari murabbi atau mursyid yang sungguh-sungguh. Wa yasir ma yusir ilallahi wa yasiru ma yusil murid ilallahi ta'ala illa kasratu shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di akhir zaman ini, ya, sekarang ini justru yang bisa menyampaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbanyak sholawat. Lianna sholawat as-silah ilallah wa ilan Nabi. Sholawat itu adalah penyambung kepada Allah dan penyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sulit. Sekarang mursyid-mursyid kita lihat tidak mendalami ilmu fikihnya, tidak mendalami bahkan ilmu tasawufnya. Padahal thariqah ini sangat dominan berkaitan dengan ilmu tasawuf. Tetapi justru si mursyid ini nggak ngerti ilmu tasawuf. Cuma dari akarnya salah. Ilmu yakinnya saja tidak dikuasai. Ilmu yakin yang dasar ini, dasar ilmu yakin. Mengetahui, mendalami, melaksanakan, itu ilmu yakin. Belum ainul yakin dia. Tetapi sudah diangkat menjadi seorang mursyid. Seorang mursyid itu sudah menguasai ilmu yakin dan ainul yakin. Bila perlu anwar hakul yakin. Cahaya hakul yakin. Ini sudah ada pada dirinya. Makanya sulit mencari mursyid yang seperti ini. Mursyid kadang-kadang karena bapaknya mursyid, bapaknya meninggal, anaknya diangkat menjadi mursyid padahal belum layak jadi mursyid dan lain sebagainya. Ya. Ini sangat banyak kita temui. Kadang-kadang mengakui dirinya mursyid. Cerita ke para jamaahnya begini kewalian-kewalian orang lain tanpa menyebutkan si wali tersebut, akhirnya orang-orang menyangka itu adalah kewalian dirinya yang bercerita. Ini penipuan. Penipuan yang sangat luar biasa.
Hati-hati ya, di zaman akhir ini jangan yang seperti itu. Makanya kalau ada seorang mursyid ya, seorang guru, ustadz, kiai, ya kamu temui dia banyak berbicara tentang karomah, karomah. Lalu dia banyak berbicara tentang memuji dirinya, tinggalkan guru tersebut. Saya ini Masya Allah dengan barokah zikir itu, saya itu begini. Saya ini barokahnya Rotibul Haddad. Saya ini Masya Allah terselamatkan begini. Tapi Alhamdulillah, orang yang kalau nggak sampai kepada Allah itu nggak mungkin seperti itu. Ya, jadi Alhamdulillah saya ini, seharusnya ini saya ini mati. Tapi Alhamdulillah Allah kasih keselamatan. Ya itulah fungsinya orang yang memiliki kedekatan kepada Allah. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, tinggalin orang itu. Sekali lagi, tinggalin orang itu. Kenapa? Karena dia pingin dipuji, dia pingin dianggap sebagai mursyid ataupun seorang yang memiliki keistimewaan. Jangan, tinggalin yang seperti itu. Cari guru-guru yang lurus-lurus saja. Jangan cari guru-guru yang banyak bacot. Jangan cari guru-guru yang banyak omong. Cerita ke sana, cerita karomah. Diajak ziarah kubur, ini karomahnya begini. Diajak ziarah ke makam-makam, ini karomahnya si wali ini begini. Tapi mujahadahnya dilupakan. Bagaimana ulama-ulama, kiai-kiai, habib-habib, wali-wali itu yang diziarahi, bagaimana ibadahnya, bagaimana mujahadahnya, bagaimana ilmunya, bagaimana proses dia itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nggak pernah dibahas. Nah, jangan. Orang-orang model seperti itu tuh banyak. Ya, orang-orang model seperti itu banyak sekali. Cerita begini, apalagi terang-terangan ceritain dirinya. Terang-terangan menyebutkan dirinya. Aduh, ini tinggalin orang-orang yang seperti itu, tinggalin. Jangan didengarkan, jangan didekati. Kenapa? Dia ini sudah tersesat dengan setan. Kamu nanti dibimbing sama setan. A'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Ya. Cari orang-orang yang soleh, yang dia itu rendah hati, yang dia ini selalu melihat dirinya itu kekurangan, selalu melihat dirinya itu penuh aib. Masya Allah. Saya pernah datang ke Banyuasin, ya, pelatihan ruqyah. Di sana orang-orang ahli thariqah juga. Mursyidnya pun saya kenal dari Jember. Kemudian setelah itu dia menunjukkan kepada saya satu karangan bukunya, namanya Dzikir Qalbiyah. Dari judulnya saja ini sudah salah, Dzikir Qalbiyah. Kalau udah makan Dzikir Qalbiyah itu harusnya Dzikir Qalbiyun. Adzikru al-qalbiyyu, harusnya begitu. Dia nulisnya Dzikir Qalbiyah. Nah, ini naatnya sudah salah daripada aturan nahwu. Kemudian dia menunjukkan kepada saya dalam-dalamnya, dan di situ ada tanda tangan ulama-ulama Palembang, nggak tahu ulama-ulama yang mana. Kemudian tunjukkan kepada saya, bilang bagus sudah. Setelah itu dia bertanya, setelah dia bahas masalah, orang-orang di situ bahas masalah tasawuf, masalah ma'rifat, masalah ini dan itu, kita cuma dengerin aja sama tim. Kemudian setelah saya mau masuk ke kamar, dia bertanya, Gus, gimana menurut jenengan, saya ini bisa melihat orang meninggal kurang 3 hari, kurang 7 hari, kok saya bisa tahu? Ada apa dengan diri saya? Saya jawab, wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah itu saya keluar, ya, setelah mau sholat, setelah mandi mau sholat berjamaah, ya, sholat jamaah, sudah kumpul semuanya, kita sholat. Kemudian setelah ngobrol panjang lebar lagi, makan dan ngobrol lagi sampai 10:30, kami mau masuk, dia nanya lagi, Gus tolong jawab, saya ini kenapa orang melihat 3 hari, kurang 3 hari itu saya bisa melihat dia itu mau meninggal. Ternyata kejadian, bahkan sampai ada yang 7 hari. Oh, ini 7 hari lagi nih orang ini meninggal. Ternyata betul meninggal. Langsung jiwa muda saya keluar, agak sedikit emosi. Langsung saya tunjuk dia, itu loh sebelah pinggang kamu, yang ngasih tahu kamu itu dari nenek moyang kamu, dia ngambil dari Laful Mahfud. Tiba-tiba mukanya merah, kemudian dia keluar rumah, dia muntah-muntah. Disaksikan tim KBRA Palembang, mungkin mereka ini menyaksikan, menonton video ini. Subhanallah. Setelah itu paginya dia
tidak ikut ke dalam, ikut pelatihan karena dia sebenarnya ketua. Dan di dalam bolak-balik kamar mandi muntah demikian. Akhirnya setelah selesai pelatihan dia dibawa ke saya oleh temannya dan saya pegang sebelah kanan pinggangnya, langsung reaksi marah-marah, mukul lantai, keramik dipukul-pukul. Marah-marah jinnya itu. Ini kan aib. Ini aib. Dia ambisi pingin jadi mursyid sampai bikin-bikin buku, mengumpulkan para jamaah dan lain sebagainya. Tapi dirinya ada jin saja nggak tahu. Apalagi ada setan di hatinya. Jin saja yang tingkatan rendah daripada setan, dia nggak tahu. Bagaimana dengan setan di hatinya, bisikan-bisikan. Mungkin dia nggak bisa tahu. Kenapa dia sampai menulis dzikir qalbiyah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan beliau mendengar ya video ini dan insya Allah bisa diperbaiki. Jangan ambisi ingin mengeluarkan jin setan dari orang lain, tapi jin dan setan di hatinya tidak bisa dia keluarkan. Ini tertipu. Mudah-mudahan Allah hindari diri saya dari sifat yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Makanya berbahaya sekali. Loh, kok saya bisa tahu apa saya kasab? Apa saya firasat? Bukan, itu tajribiyah namanya. Saya sudah banyak ketemu orang-orang yang model seperti itu. Ya, dan saya tahu ciri-cirinya orang ini yang ada gangguannya atau tidak gitu. Atau cuma feeling-feelingan saja. Jadi kita bisa paham dengan banyaknya pengalaman-pengalaman, tajribat-tajribat kita bisa mengetahui hal itu. Nah, dan ternyata benar. Itu adalah jin keturunan dan dia mengambil dari lafzul mahfuz. Bukan dia dekat, kalau dekat dengan itu mungkin ada masabihar rujum lisyayatin ya. Lampu-lampu ya, bintang-bintang yang akan menjadi rujum lisyayatin. Tembakan-tembakan api bagi setan yang mau mencuri kolam atau lafzul mahfuz ya. Tetapi dia ngambil mungkin sedikit. Dia akhirnya 1%-nya 99%-nya ditambah dengan kedustaan, kebohongan sebagaimana hadis Nabi SAW. Nah, oleh sebab itu ya, perbaiki hati kita, jaga hati kita. Oleh sebab itu makanya di ruqyah ini ya, terapi jasmani dan olah hati. Terapi jasmani dan olah hati ya. Terapi jasmani dan olah hati. Ya. Di sini ada tulisannya terapi jasmani dan olah hati, yaitu untuk kita jangan tertipu selalu membersihkan jasmani dari penyakit-penyakit medis ataupun non medis, tetapi kita melupakan hati kita. Jangan. Ya. Dan untuk membersihkan hati ini perlu kita dapat bimbingan atau tarbiyah dari guru-guru yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tersambung. Saya masih jauh dari hal itu. Saya adalah masih seorang murid yang sangat butuh nasihat dan bimbingan dari guru-guru kami, Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagab, Habib Umar bin Hafid ya, dan para guru-guru kami lainnya. Itu. Dan saya cuma mengajak, saya tidak mendeklarasikan saya ini mursyid ataupun kiai, bukan. Tetapi saya mengajak antum semuanya ya, panjenengan semuanya, ayo sama-sama kita sama-sama memiliki guru yang tersambung. Saya mau ngajak jenengan. Saya mau ngajak bersama-sama untuk memiliki guru. Tidak harus guru saya, tapi banyak di luar sana guru-guru orang soleh yang sangat luar biasa, yang juga sama sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki ketersambungan dari guru ke guru sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya wasiatkan untuk berguru dengan para habaib, karena mereka memiliki ketersambungan nasab dan sanad. Ketersambungan nasab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketersambungan guru sanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kemuliaan yang sangat luar biasa. Jadi guru dari kalangan dzurriyyah Nabi Habib yang soleh, yang benar, yang lurus, ahlus sunnah wal jamaah. Maka insya Allah kita lebih terjamin ya, lebih bisa terselamatkan, karena mereka adalah perahunya Nabi Nuh ya, kasafinatin Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh. Mereka yang naik akan selamat dan mereka yang tidak naik akan celaka ya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini bermanfaat, nasihat yang singkat untuk pribadi saya khususnya dan umumnya bagi yang menyimak video ini, pengajian ini. Insyaallah kita akan lanjut besok, masih masalah zikir ya, dan masalah
yang lain-lainnya di sini sangat penting sekali kita ketahui, dan besok akan setelah dzikir akan pembahasan masalah at-takhalli an sifatil madmumah, bagaimana cara membersihkan sifat-sifat yang tercela, akan dijelaskan oleh Habib Umar di sini. Ikuti dan jangan lupa untuk subscribe ya, untuk supaya teman-temannya ini atau kita mendapatkan pemberitahuan ketika ada pengajian online ataupun hal-hal kajian-kajian, informasi-informasi penting terkait pengajian, terkait masalah ruqyah dan lain sebagainya, supaya bisa mendapatkan pemberitahuan ya, pemberitahuan, kasih tahu saudara-saudara yang lainnya dan semuanya untuk ikut bergabung ya di channel kami Ruqyah Aswaja. Jangan lupa subscribe, like ya, di-share ke teman-temannya supaya mendapatkan barokahnya juga dari guru-guru kita yang soleh, khususnya dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Salim bin Syah Bakar bin Salim ya, bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, ila liqa wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.